pahami nggak? Ini ada sebuah tempat elit, punya sendiri, yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak. Ya, pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain gue bangun di sana? Nggak ada. Nih, sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari, pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gue mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Ramika, Saruga, Pasengaka, Jubatan, Arus. Pernyataan sikap. Jangan ada permusuhan, jangan ada fitnah, jangan ada lagi Tunjukkan kepada kamu. Kalau kamu tidak datang ke Kalimantan untuk disiarkan sebagai seorang Bawi Dayak, sebagai seorang perempuan Dayak yang lahir di bumi Pancasila. Terima kasih. Kamu mau ini? Ayo. Tidak sampai ragu. Kami akan kawal kasus ini sampai selesai. dan beberapa masyarakat Kalimantan yang tergabung dalam aliansi Borneo Bersatu tersinggung dan lihat kami. Kami bukan proyek, kami Berikan semangat kepada saudara-saudaraku sekalimantan. Menyarankan kepada Polri untuk menahan Edi Mulyadi. karena kamu sudah buat kegaduhan dan kekacauan. Video berdurasi 57 menit sudah mencanangkan dalam rumah betang itu keberagaman. Kadang-kadang dalam satu rumah itu ada berbagai macam-macam agama di dalamnya. Kami warga Dayak Kalimantan dengan ini menyatakan sikap. Dari poin 1 sampai 5. Saya mau tegaskan. Selasa 18 Januari 2022 dengan konten yang berisikan penghinaan dan pelecehan terhadap dengan mengatakan bahwa Kalimantan adalah tempat pembuangan anak jin dan hanya monyet yang mau tinggal. Hari ini kami masyarakat Dayak dan Kalimantan secara umum kepada Kakak Edi Mulyadi, kami sekarang ada di Jakarta. Ya, kami ada sekarang di Jakarta. Kami akan dilaksanakannya sidang adat. Sidang adat Dayak terhadap Edi Mulyadi. Kalimantan tidak pernah minta ibu kota dipindahkan ke Kalimantan, tapi kamu sudah menghina. Kami kali kepada Edi Mulyadi bahwa monyet genderuwo kuntilanak yang dikatakan beliau sekarang ada di Jakarta untuk mencari beliau. Edi Mulyadi CS menghina kami, tempat kami sebagai tempat pembuangan. Dengan pemeriksaan besok pagi, pihak Edi Jazz langsung maka kami akan eksekusi dan bawa di ke Kalimantan tentang kasus Edi Mulyadi. Harus ditangani segera oleh Mabes Polri dan dilakukan tindakan-tindakan sesuai dengan harapan. Langsung ditahan besok. Saya kira semua dan kita sudah bicara Pak tadi di dalam ketua komisi kita, wakil-wakil ketua komisi akan sepakat. Pimpinan Bareskrim disampaikan bahwa kasus Edi Mulyadi ini sudah masuk tahap penyidikan. Saudara Edi Mulyadi statusnya sudah meningkat dari penyelidikan kepada penyidikan. Ini harus juga diadakan hukuman. Karena kalau tidak, kalau orang Kalimantan Timur bertindak sendiri-sendiri lebih gawat lagi. Dipanggil di Bareskrim. Saya mau katakan kepada saudara-saudaraku, orang Dayak, tapi orang Kalimantan punya sumber daya manusia yang cerdas. Pernyataan sikap yang disampaikan oleh saudara-saudaraku aliansi Sampai titik darah penghabisan. kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan yang kedua, maka penyidik akan menjemput dan membawa yang bersangkutan ke Baris Krim.
tetap menolak IKN. Harusnya saudara-saudara saya, warga, masyarakat, penduduk Kalimantan jauh lebih sejahtera daripada kita di Jakarta. Musuh saya dan saya kira bukan penduduk Kalimantan, bukan suku ini, suku itu semuanya. Bahasa, suku kutai, segala macam termasuk suku Dayak tadi. Semuanya saya minta maaf, tapi mereka semua bukan musuh saya dan musuh kita adalah ketidakadilan. Ketidakadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam presisi. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya cintai, malam ini saya akan menyampaikan update penanganan kasus ujaran kebencian dan pemberitaan bohong yang dilakukan oleh saudara HM. Seperti kita ketahui bahwa saudara HM tadi pagi kurang lebih pukul 9:54 telah memenuhi surat panggilan kedua yang dilayangkan, dan setelah hadir dilakukan swab dulu terhadap saudara EM dan hasilnya negatif. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dilakukan terhadap saudara EM sebagai saksi. Pemeriksaan berlangsung dari pagi hingga pukul 16:15. Itu pemeriksaan sebagai saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan memperhatikan dengan beberapa bukti pemeriksaan saksi dengan jumlah 55 orang, terdiri dari 37 saksi dan 18 ahli. Saksi ahli terdiri dari saksi ahli bahasa, saksi ahli sosiologi hukum, saksi ahli pidana, ahli ITE, analisis medsos, digital forensik, dan antropologi hukum. Setelah itu penyidik melakukan gelar perkara. Hasil dari gelar perkara, penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Kemudian hasil pemeriksaan penetapan tersangka mendasari penerapan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Kemudian dijuntukan juga di pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, juga dijuntukan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Perhimpunan Hukum Pidana, dan juga dijuntukan pasal 156 KUHP. Kemudian setelah diperiksa sebagai tersangka yang berlangsung dari 16.30 sampai 18.30 untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap saudara EM, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan. Penahanan dilakukan subjektif dan alasan objektif.
Alasan subjektif karena dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan mengulangi perbuatan yang baru. Sedangkan alasan objektif, ancaman yang diterapkan kepada tersangka di atas 5 tahun. Demikian teman-teman, cukup jelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akun YouTube dengan channel milik yang bersangkutan ya. Jadi akun YouTube milik yang bersangkutan yang disita ya, Bang Edi Channel ya. Cukup ya, jelas ya. Penahanannya di mana, Pak? Penahanan dilakukan mulai hari ini sampai 20 hari ke depan. Penahanan di Barreskrim Polri. Ancaman 10 tahun ya. Jadi ancaman masing-masing pasal ada, tapi ancaman 10 tahun ya. Jelas ya. Sekali lagi, penyidikan ini dilakukan secara objektif ya, proporsional dan profesional ya. Kami melakukan, saya bilang tadi, proporsional. Proporsional itu Polri melakukan penyidikan pidana ya. Tentu proses ini sesuai dengan ranah dari kepolisian, penyidikan tindak pidana ya Pak ya. Makanya tadi saya bilang proporsional. Baik teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.